Halo minasan, ogenki desu ka? Mungkin dari kalian sudah tahu bukan yang namanya dengan manga genre shonen. Tidak sejauh Naruto, One Piece, Bleach, Boku no Hero, Jujutsu, Black Clover, dan lainnya sudah bisa kalian tebak bahwa manga tadi itu memiliki genre shonen. Nah, bagaimana jika kita membicarakan manga shonen yang sudah tamat, tapi jarang dikenal orang? Mungkin ada beberapa manga yang tamat, tapi sampai sekarang masih dibicarakan. Namun, bagaimana jika manganya itu underrated? Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua 5 rekomendasi manga shonen underrated yang menarik untuk dibaca dan tentunya sudah tamat. Apa saja manga itu? Ikuzo! Yang pertama, ada Shaman King. Manga Shaman King sendiri diciptakan oleh mangaka yang bernama Hiroyuki Take yang pertama kali terbit pada tahun 1998 di bawah naungan Shonen Jump dan berakhir pada tahun 2004. Manga Shaman King menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Yoh Asakura yang merupakan seorang shaman, sekaligus mengikuti turnamen para shaman demi menjadi Shaman King. Manga Shaman King sendiri sudah pernah diadaptasi menjadi anime pada tahun 2001. Namun, karena adaptasi animenya yang berakhir dengan tidak sesuai manganya, karena animenya sendiri menyalip manganya yang pada waktu itu memang belum tamat. Nah, kalian yang ingin membaca manga ini, kalian bisa baca di situs baca manga kesukaan kalian dengan jumlah chapternya sebanyak 300 chapter. Atau nonton anime remake-nya juga nggak apa-apa. Yang kedua, ada manga Bloody Monday karya Ryomon Ryo. Manga Bloody Monday sendiri merupakan manga shonen yang dimana sang karakter utama, Fujimaru Takagi, seorang mahasiswa yang pintar menggunakan komputer sekaligus seorang hacker dengan julukan Falcon. Manga ini bisa dibilang manga shonen yang underrated karena biasanya manga shonen banyak pertarungannya, adegan baku hantam. Nah, di manga Bloody Monday justru otak yang digunakan sebagai pertarungannya. Karena memang karakter utamanya hacker. Meskipun begitu, manga shonen di mana karakter utamanya seorang hacker ini jarang ditemu loh di manga lain. Nah, bagi kalian yang ingin penasaran dan ingin membacanya, bisa kalian baca dengan total chapternya sebanyak 201 chapter. Yang ketiga, ada manga dark fantasy karya Norihiro Yagi. Mungkin kalian membicarakan tentang manga dark fantasy sudah pasti manga Berserk juaranya. Namun, kala itu manga terbitan Shonen Jump yang berjudul Claymore juga pernah berada loh. Bercerita tentang dunia sedang dihantui oleh kemunculan makhluk bernama Yoma. Untuk membahas makhluk itu, sebuah organisasi misterius menciptakan manusia setengah Yoma yang dinamakan Claymore. Pusat ceritanya sendiri berada pada seorang Claymore wanita bernama Claire yang menyelamatkan desa seorang laki-laki bernama Raki. Manga dark fantasy itu bisa dibilang underrated karena faktanya sendiri sudah diadaptasi menjadi anime. Meskipun endingnya pun original. Apalagi manga Claymore sendiri saat waktu terbit, trio Shonen Jump seperti Bleach, Naruto, dan One Piece itu masih sedang panas-panasnya. Jadi wajar jika manga ini memang underrated. Namun, bagi kalian yang penasaran, bisa kalian baca sebanyak 155 chapter. Yang keempat, ada manga Gare karya Hajime Sagawa. Gare menceritakan tentang perjalanan seorang laki-laki bernama Kensuke Nimura yang dapat melihat roh yang tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan bernama Kagura Tsuchiyama yang datang untuk membasmi roh jahat yang menyerang mereka berdua. Manga Gare sendiri juga pernah mendapat adaptasi anime, meskipun animenya sendiri dibuat sebagai prequel manganya. Meskipun begitu, manga Gare juga bisa dikatakan serupa dengan manga shonen supernatural yang di bawah naungan Shonen Jump dan masih terkenal, yaitu Jujutsu Kaisen. Bagi kalian yang ingin membacanya, bisa kalian baca dengan sebanyak 52 chapter. Yang terakhir ada manga Rosario Vampire karya Akihisa Ikeda. Manga terbitan Shonen Jump 1 ini bisa dibilang underrated karena manganya sendiri sudah lama tamat, namun sangat layak untuk dibaca bagi teman-teman yang penggemar shonen.
bercerita tentang seorang lelaki bernama Sukune Aono yang masuk ke sekolah monster di dimensi lain. Hingga ia bertemu dengan seorang perempuan dengan darah vampir legendarisnya bernama Moka Akayahisa yang tertarik dengan darah Sukune itu sendiri. Manganya sendiri sudah pernah diadaptasi menjadi anime sebanyak 2 season. Tapi saya sarankan jangan menonton animenya ya. Karena animenya itu melenceng jauh dari manganya yang membuat manganya itu terkesan jelek. Padahal animenya sendiri yang jelek itu karena original. Nah, inilah kayak gini nih, animenya ampas tapi manganya bedes. Kalian yang ingin penasaran dengan manganya, bisa kalian baca sebanyak 107 chapter. Berikut rekomendasi manga shonen underrated yang telah saya sampaikan. Jika kalian ada rekomendasi lain atau judul manga shonen, jangan lupa untuk taruh di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapat update rekomendasi manga lainnya ya. Saya Gabriel Prandika Sidari mengucapkan arigatou gozaimashita. Ja, mata nih.